Shalom. Bagian keempat ini kita belajar di poin yang kedua. Yesus menjawab tentang siapa dirinya melalui pekerjaannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 25 dikatakan begini, Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Artinya begini, Yesus sebenarnya sudah berusaha menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu tentang siapa dirinya. Tapi Yesus berkata, kamu gak percaya. Melalui perkataan saya sudah jelaskan siapa saya, tapi kamu gak percaya. Dikatakan karena kamu bukan dombaku. Tapi yang kedua Yesus katakan begini, ya kalaupun kamu tidak percaya apa yang aku katakan, paling tidak pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan itu, paling tidak itu memberikan kesaksian kepada kamu tentang siapa aku, kata Yesus. Next. Nah di dalam Yohanes pasal 5 ayat 36, Yesus berkata begini, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Apa itu? Dikatakan segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Jadi Yesus berkata kepada mereka, kepada orang banyak, pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan itu adalah pekerjaan Bapa yang disuruh aku kerjakan. Jadi kalau kamu tidak percaya tentang apa yang saya katakan siapa aku, paling tidak melalui pekerjaan Bapa itu yang dipercayakan, diberikan aku kerjakan, seharusnya kamu percaya siapa aku sebenarnya, kata Yesus. Nah, next. Saudara, semua kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menuliskan begitu banyak tanda ajaib dan mujizat yang dibuat oleh Yesus. Keempat Injil mencatat itu. Namun Injil Yohanes memberi penekanan khusus tentang tanda ajaib dan mujizat sebagai kesaksian pekerjaan Yesus. Artinya begini, secara khusus ketika Yohanes menulis tentang pekerjaan-pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Yesus melalui tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran, Yohanes tidak hanya menuliskan atau menyatakan maka genaplah yang dikatakan di dalam perjanjian lama, enggak. Tapi Yohanes bahkan memberitahu maksud daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Kenapa Yesus melakukannya? Yaitu dalam rangka memperkenalkan dirinya, dalam rangka memberitahukan kepada semua orang tentang siapa dia sebenarnya yang sedang berkata-kata dan melakukan pekerjaan Allah pada saat itu. Kesaksian pekerjaan ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias atau Kristus. Yesus memiliki satu natur atau satu hakikat dengan Bapa, yaitu hakikat keilahian dan praeksistensinya. Artinya sebelum dia jadi manusia. Pekerjaan-pekerjaan dan jawaban-jawaban Yesus itu sedang memberitahukan itu, bahwa sesungguhnya Yesus adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal yang hadir di dunia ini, yang sehakikat dengan Bapa atau satu natur dengan Bapa di surga. Minggu lalu saya sudah sampaikan ini, coba jelasin sedikit tentang Tritunggal ini, saudara ya. Memang ada banyak pemahaman. Ada orang, bukan orang di luar sana, bahkan ada orang Kristen yang tidak mengakui tentang ketritunggalan Allah. Ada orang yang berkata bahwa Jesus only atau hanya Yesus, disebut dengan oneness. Jadi ajaran ini mengatakan Bapa yang berubah wujud menjadi Yesus, dan ketika Yesus hadir di bumi, figur Bapa tidak ada, kosong. Nah ketika Yesus kembali ke surga lalu mengutus Roh Kudus, maka figur Yesus berubah wujud menjadi Roh Kudus. Figur Yesus sudah tidak ada lagi. Nah kedengarannya dan kelihatannya itu benar, tapi sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa? Karena coba kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saya pikir ini sesuatu yang sangat sederhana sekali, atau ayat yang sangat sederhana
untuk menjawab, kita memberikan pengertian sederhana bagi kita tentang ketritunggalan Allah. Bapak perhatikan, dikatakan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi Yesus peristiwanya waktu itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan. Siapa yang dibaptis? Yesus hadir pada saat itu. Siapa yang datang dalam tipologi burung merpati? Roh Kudus hadir di waktu yang sama. Lalu kita lihat ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam waktu yang sama. Siapa yang berbicara itu? Siapa yo? Bapa di sorga. Amin. Jadi perhatikan, pada saat itu Allah yang adalah Tritunggal itu dalam waktu bersamaan tiga-tiganya hadir. Bapa bersuara, Yesus dibaptis, Roh Kudus datang di dalam bentuk burung merpati. Amin. Satu hakikat, tiga pribadi. Dan Yesus memberitahukan itu, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah salah satu dari tiga pribadi Tritunggal itu yang satu hakikat dengan Allah. Nah, tapi tetap orang Yahudi tidak percaya, saudara. Nah, sekarang kita akan lihat pekerjaan-pekerjaan Yesus sebagai kesaksian, memberitahukan tentang siapa dirinya. Yang pertama, pekerjaan menjadikan air menjadi anggur. Yohanes 2:11 dikatakan demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan, dikatakan sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Artinya apa? Mujizat yang terjadi di Kana, di pernikahan di sana, mengubah air menjadi anggur, itu tidak terjadi secara kebetulan. Itu tidak terjadi hanya semata karena orang yang punya pesta itu kehabisan anggur, tetapi Alkitab berkata dia sedang menyatakan kemuliaannya. Sebagai siapa? Sebagai anak Allah yang hidup. Amin. Dia sedang memberitahukan sebenarnya siapa dirinya. Karena tidak ada manusia yang bisa lakukan itu, mengubah air menjadi anggur. Next. Yang kedua, kesembuhan anak pegawai istana. Di dalam Yohanes pasal 4 dikatakan demikian. Ayat 9, pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Ayat 50, kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Next. 51, ketika ia masih di tengah jalan, ia maksudnya di sini pegawai istana itu. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Next. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Ketika Yohanes berkata itu adalah tanda kedua, saudara, itu mengindikasikan bahwa sebenarnya Yesus juga sedang memperkenalkan dirinya kepada pegawai istana itu, kepada orang banyak di situ, bahwa dia bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Karena hanya dengan perkataan berkata, pulanglah anakmu sudah sembuh. Itu hanya Tuhan yang dapat berbuat begitu. Tapi toh orang banyak tidak percaya juga. Next. Pekerjaan yang ketiga yang dicatat oleh Yohanes. Kesembuhan orang lumpuh 30 tahun. Jadi ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh. Yohanes 5 ayat 16 berkata, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi waktu Yesus menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda itu pun tidak terjadi secara kebetulan. Tetapi itu di dalam bingkai rencana Allah
di mana Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang banyak, kepada orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, bahwa dia adalah anak Allah. Karena dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tapi saudara, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar, bagi orang Yahudi ini persoalan berat. Karena bagi orang Yahudi dalam kitab Imamat dikatakan, kalau ada orang-orang atau ada manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah, itu penghujatan besar terhadap Allah. Oleh karenanya mereka mau melempari Yesus. Mereka tidak mau menerima berita itu dengan sukacita. Next. Yang berikutnya, peristiwa memberi makan 5.000 orang dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Ayat 5. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus bertanya kepada Filipus, pura-pura enggak tahu gitu loh saudara. Di mana kita bisa beli roti sebanyak itu untuk memberi orang ini makan? 5.000 orang laki-laki yang dicatat Alkitab. Perempuan tidak terdata sama anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan sisanya 12 bakul. Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 6 itu dikatakan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus. Sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi sebenarnya peristiwa itu pun bukan peristiwa kebetulan. Tetapi itu ada di dalam rencana Allah, bahwa melalui peristiwa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak, dalam rangka memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Karena siapapun gak bisa lakukan itu. Itu adalah pekerjaan Bapa di sorga. Rumus matematika manapun dipakai menghitung itu gak ketemu. 5 tambah 2 berapa? 7 dibagi 5.000 hasilnya berapa? Seharusnya minus sekian, betul enggak? Tapi ini jawabannya plus untung song 12. Rumus matematika mana yang bisa memecahkan itu? Enggak ada. Itu hanya ada di rumusnya Tuhan gitu loh. Itu hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Itu sebabnya kejadian itu tidak secara kebetulan. Tapi itu ada dalam rencana Allah, dalam rangka memperkenalkan Yesus kepada orang banyak. Next. Kemudian peristiwa berjalan di atas air. Yohanes 6 ayat 16 sampai 21. Ayat 16 dikatakan, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat 18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Next. 19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Perhatikan, ini peristiwa setelah selesai memberikan makan 5.000 orang. Lalu Yesus naik berdoa ke bukit, disuruh murid-muridnya duluan menyeberang, naik perahu di danau itu. Tapi dikatakan kira-kira subuh, pagi malam itu, tiba-tiba Yesus datang menyusul. Setelah perjalanan mereka 2-3 mil berjalan di atas air. Ada yang berpikiran di antara mereka bahwa yang datang itu adalah hantu. Karena ada pemikiran orang banyak seperti itu. Dia datang tanpa kendaraan lain, dia datang seperti ditiup angin. Hanya hantu yang bisa begitu. Sehingga mereka ketakutan. Tapi Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Saudara, itu pun bukan peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Peristiwa itu mau menjelaskan bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau dalam kitab Markus nanti Bapak Ibu baca peristiwa di mana Yesus meredakan gelombang dan angin ribut.
Di perahu itu murid berbisik-bisik berkata demikian, siapa gerangan orang ini? Sampai lautan dan angin pun takluk kepadanya. Jadi peristiwa itu terjadi bukan secara kebetulan, tetapi itu direncanakan oleh Allah dalam rangka memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya. Next. Kemudian kesembuhan orang buta sejak lahir. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Siapa yang diusir? Orang yang sembuh dari kebutaannya sejak lahir itu. Siapa yang mengusir? Orang-orang Yahudi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kalau Bapak Ibu baca utuh perikop itu, nanti Bapak Ibu akan temukan bahwa di antara orang banyak, orang-orang Yahudi juga berkata demikian. Gak ada orang yang bisa melakukan mujizat seperti ini, menyembuhkan atau mencelikkan mata orang buta sejak lahir. Gak ada. Kecuali dia yang diurapi Tuhan. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Yesus itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar mustahil menurut manusia, tapi dia kerjakan. Kenapa? Karena Yesus berkata, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu adalah pekerjaan Bapa. Dan karena bekerja sampai hari ini, saya juga bekerja. Artinya bahwa Yesus memperkenalkan dirinya, benar-benar memperkenalkan dirinya yang datang dan berasal dari Allah. Atau satu pribadi dari pribadi Tritunggal yang satu hakikat dengan Allah Bapa. Tapi apakah orang Yahudi menerimanya? Enggak juga. Ada yang menerima sedikit. Karena sampai sekarang belum sampai 45%, belum bahkan 40% orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus belum. Kenapa? Karena yang kita baca tadi dikatakan karena kamu tidak percaya. Dan karena itu dikatakan kamu bukan domba-dombaku. Next. Kemudian membangkitkan Lazarus dari kematian. Berapa hari Lazarus sudah mati? 4 hari, 4 malam. Alkitab berkata sudah baru bau busuk dia. Nah, Yesus datang ke sana. Dalam ayat 42 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Perhatikan pernyataan Yesus ini penting sekali. Setelah dia ada di depan kuburan itu, dia berkata begini dalam doanya, Bapak, aku tahu engkau selalu mendengar aku. Tapi karena orang-orang ini ya, orang-orang gak percaya ini ada di sini. Supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi berkata Lazarus keluar. Sekali lagi, Yohanes mencatat itu sebagai dalam rangka memperkenalkan siapa Yesus sebenarnya kepada orang banyak. Bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Kalau di dalam Timotius, Paulus berkata demikian kepada Timotius. Dia adalah penguasa tunggal satu-satunya. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itulah dia yang bersemayam di dalam tahta terang Tuhan yang ajaib. Itulah penguasa tunggal itu, Yesus, saudara. Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia sama dengan Allah. Dia adalah Allah yang tidak dibatasi, tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat, bahkan oleh apapun itu. Semua kendali ada di tangannya atas langit dan bumi serta segala isinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Next. Nah ini Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ya. Ini dalam Yohanes 20 dicatat ini ayat 30-31. Dikatakan demikian, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Tujuannya apa? Semua dicatat itu supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi jelas tujuan penulisan kitab Yohanes itu ini. Dan tujuan Yohanes merangkum pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, tanda-tanda ajaib, tanda mujizat yang dia lakukan ini. Dikatakan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dan supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Dari awal kita bicara ini saya sudah bahas. Tapi malam hari ini saya mau soroti satu hal lagi ini. Bapak Ibu perhatikan. Dikatakan begini. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Nanti kalau baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat terakhir dikatakan, kalau semuanya dicatat apa yang Yesus lakukan itu, bahkan dunia ini tidak mampu menampungnya. Kalau itu dicatat. Tapi yang pasti dikatakan masih banyak yang tidak dicatat. Apa artinya bagi kita? Masih banyak yang tidak kita ketahui tentang Tuhan. Amin. Halo, amin. Masih banyak. Di awal bulan ini ketika kita belajar di sesi pertama mengenai who is Jesus, kita belajar tentang tujuan belajar tentang Yesus. Yaitu supaya kita mengenal pribadinya dengan benar. Supaya kita memiliki ketaatan kepadanya. Supaya kita memiliki hubungan kepadanya. Oleh karenanya kita perlu belajar banyak tentang Yesus dengan benar. Supaya kita tidak salah mempercayai Yesus sehingga kita salah mengaplikasikannya. Oleh karenanya kita perlu belajar. Amin. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengar, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada kita. Berikan dirimu diajar dan disiplin dirimu untuk belajar. Karena apa? Karena masih banyak yang kita tidak ketahui. Itu hanya bisa terjadi ketika kita memberikan diri untuk diajar. Ketika kita berkomitmen mau untuk belajar. Amin ya. Supaya kita dituntun di dalam jalan kebenaran itu sehingga kita tidak salah mengenal tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya mau hubungkan dengan catatan saya suara gembala beberapa hari yang lalu di grup pengerja dan grup jemaat. Biar Bapak Ibu mengerti maksud dan tujuan tulisan itu. Sejak tahun lalu kita sudah sepakat dan kita sudah gaungkan visi misi kita. Bahwa dasar dari pelayanan kita, DNA pelayanan kita itu adalah visi misi, nilai-nilai dan moto dalam pelayanan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ingat apa yang menjadi visi gereja kita? Menjadi jemaat yang unggul dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Itu visi gereja kita. Jemaat yang unggul di sana itu sebenarnya kalimat yang sama dengan menjadi seperti Yesus. Karena keunggulan itu hanya ada dalam Yesus. Terus misi gereja kita apa? Bersaksi secara verbal dan non-verbal. Yang kedua, memuridkan orang percaya. Yang ketiga, mengutus orang percaya. Itu misi gereja kita. Terus nilai-nilai dalam pelayanan kita apa? Akronimnya GRACE. G-nya growing, artinya bertumbuh. Artinya sebagai orang percaya kepada Kristus kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. R-nya responsible, bertanggung jawab. Sebagai orang percaya kita harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. A-nya accepting, menerima atau penerimaan. Sebagai orang percaya kepada Kristus kita harus bisa menerima dan saling menerima satu dengan yang lain. Terus C-nya care, peduli, and communicate atau komunikatif, ramah. E-nya
educate, mendidik. Itu nilai-nilai kita. Artinya nilai-nilai kehidupan pelayanan kita. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang percaya yang bertumbuh dalam Tuhan, harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab, harus menjadi pribadi yang peduli, menerima, dan juga ramah. Dan yang terakhir harus menjadi pribadi yang bisa mendidik atau bisa menjadi teladan bagi orang lain. Itu nilai-nilai pelayanan kita di sini. Moto kita apa? 3S. S pertama, setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Siapapun itu. Yang kedua, setiap jiwa layak diselamatkan. Yang ketiga, selamatkan jiwa berapapun harganya. Dari dasar itu kita terus bangun pelayanan ini. Di tulisan saya kemarin Suara Gembala saya tulis begini. Pelayanan kita dibangun atas dasar visi misi. Terus yang kedua, pelayanan GBI Jesa Maputo Sibau membangun orang-orang untuk menjadi seperti Yesus. Karena itu visi kita. Amin. Yang ketiga, pelayanan GBI Jesa Maputo Sibau tidak memanfaatkan orang-orang untuk membangun, membesarkan sebuah pelayanan, tapi memanfaatkan berbagai bentuk pelayanan untuk membangun manusianya. Masih ingat ya? Itu memang dari tahun lalu kita udah gaungkan itu. Itu dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Kalau kita membangun pelayanan memanfaatkan manusia, kita akan halalkan segala cara. Orangnya masih peminum, pemabuk, tetap kita pakai pelayanan. Karena orientasinya membesarkan pelayanan. Para pengerjanya suka menipu, bohong sana sini dan itu, tetap kita pakai. Jadi WL, jadi pemain musik, apa segala macam. Karena tujuannya yang penting pelayanan ini jalan. Masih penyembah berhala, tetapi tetap kita pakai pelayanan. Kalau orientasinya pelayanan. Tapi bukan itu, pelayanan kita bukan itu. Pelayanan kita orientasinya membangun manusianya melalui berbagai bentuk pelayanan. Contohnya, melalui ibadah begini, tujuan kita membangun saudara. Supaya pribadi kita itu dibangun menjadi pribadi yang menjadi serupa dengan Yesus. Artinya ada perubahan-perubahan dalam kehidupan orang-orang yang kita layani. Ketika mereka menjadi orang percaya kepada Yesus, mereka harus terlihat dari gaya hidupnya yang mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga kalau orang ini seperti ini, saya percaya mereka akan melayani Tuhan. Dan pelayanan itu akan berkualitas. Amin. Amin. Oleh karenanya, poin berikutnya saya katakan demikian. GBI Jesa Maputo Sibau tidak akan menghabiskan waktu dan energi untuk orang-orang yang tidak mau digembalakan. Perhatikan tulisan itu, kata kuncinya adalah tidak mau digembalakan. Kenapa? Namanya juga tidak mau. Benar gak saudara? Jangan habiskan waktumu untuk orang yang tidak mau. Apakah itu bertentangan dengan moto kita, selamatkan jiwa berapapun harganya? Tidak. Karena dasar dari moto kita itu, orang gerasa yang Yesus korbankan 2000 ekor babi untuk menyelamatkan satu orang gila yang tidak dianggap masyarakat. Kemudian Taman Eden, Bapa di surga datang mencari Adam di sana untuk menyelamatkannya. Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Tapi ingat, orang-orang yang dicari diselamatkan itu mereka mau. Orang gerasa itu jadi penginjil. Untuk orang-orang seperti itu, kita akan bayar harganya seberapapun itu. Seberapapun itu. Kita akan cari orang seberapapun itu. Tapi kalau orang tidak mau digembalakan, orang tidak mau diajar, kita tidak akan habiskan waktu untuk itu.
Ngerti ya? Bisa membedakan ya? Kita akan habis-habisan melayani orang, membawa orang kepada Kristus selama orang itu mau dibawa kepada Kristus, digembalakan. Amin. Tapi kalau orang itu tidak mau, gak usah habiskan waktumu untuk itu. Karena masih banyak yang mau. Amin. Kita concern. Sekali lagi, kenapa begitu? Karena fokus kita bukan membesarkan pelayanan ini melalui orang-orang, tapi membangun orang-orang melalui pelayanan. Sasaran kita perubahan orang menjadi seperti Yesus nih. Karena itu rencana Allah sejak semula untuk kita menjadi seperti Yesus. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu bisa terjadi? Sekali lagi, kita harus mau memberi diri diajar dan mau belajar. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita belum tahu tentang Tuhan. Oleh karena itu, di tulisan itu saya katakan, berikan dirimu untuk digembalakan. Sebab GBIJ sama Putus Sibau akan lebih fokus memperhatikan atau memberikan pelayanan penggembalaan kepada mereka yang mau digembalakan daripada mereka yang tidak mau digembalakan. Kita akan lebih fokus ke sini. Namanya juga tidak mau. Bapak Ibu, saya mau beritahu kepada saudara, apa yang kita lakukan ini semua bagian dari penggembalaan. Kita buat komsel itu bagian dari penggembalaan. Kita buat doa bersama di hari Selasa itu bagian dari penggembalaan. Kita buat kegiatan-kegiatan lain itu di mana kita belajar firman, itu bagian dari penggembalaan. Tujuannya apa? Menuntun kita semua supaya kita berjalan di dalam jalan kebenaran Allah. Tapi kalau di dalam hal-hal seperti itu kita tidak mau ikut, kita tidak mau taat, itu artinya Bapak Ibu gak mau digembalakan. Udah begitu, nanti begitu hatinya gak enak, langsung deh berkicau di luar sana. Gembala di situ tidak memperhatikan domba. Mau cari gembala yang lebih baik. Pertanyaan yang perlu Bapak Ibu renungkan ini, dengar baik ya. Gembalakah yang tidak mau memperhatikan domba atau orangnya yang tidak mau digembalakan? Orangnya yang tidak mau digembalakan. Kita sudah berdoa, pengurus jemaat ring satunya mengadakan pertemuan, memikirkan apa lagi yang harus kita buat untuk membawa jemaat ini ke jalan Tuhan. Tapi ketika bersepakat kita lakukan ini, saudara diajak tetap gak mau, itu artinya saudara gak mau digembalakan. Dan kalau ada apa-apa, saudara jangan iri kalau orang-orang yang mau digembalakan mendapat pelayanan yang lebih prioritas. Jangan iri. Jangan iri. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda yang menolak. Bukan Anda tidak diperhatikan. Anda yang tidak mau diperhatikan. Anda yang tidak mau diajar. Anda yang tidak mau dibimbing, dituntun dengan berbagai alasan. Dan kalau kita masuk kepada konsep penggembalaan, malam ini saya jelaskan kepada kita seperti apa itu penggembalaan. Ayo buka Mazmur 23 mulai ayat 1 sampai 4. Kita baca 1, 2, 3 ya. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2. Amin ya. Ketika Tuhan menggembalakan kita, ketika kita berikan diri digembalakan Tuhan, kita tidak akan kekurangan. Amin ya. Ini tulisannya Daud, ini pengalamannya digembalakan oleh Tuhan. Ayat 2. 1, 2, 3 ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Apa maksudnya ini? Kata ia di sini adalah gembala itu, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia, gembala itu membimbing aku ke air yang tenang. Artinya begini, seorang gembala dia harus punya visi. Mau dibawa kemana ini domba? Amin. Itu visi. Seorang gembala punya visi, punya tanggung jawab membawa dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Amin.
Terus kita lihat lagi. Semoga melalui ini kita mengerti konsep penggembalaan. Ayat 3. 1, 2, 3 ya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan ini. Gembala menuntun dombanya di jalan yang benar. Perhatikan ya. Pegang poin ini. Gembala menuntun dombanya di jalan yang benar. Amin. Ayat 4. Perhatikan. 1, 2, 3 ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itu adalah peralatan gembala yang tidak pernah lepas dari tangannya ketika dia keluar membawa domba ke padang penggembalaan. Gada dan tongkat itu selalu ada di tangan gembala. Karena ada gunanya, ada tujuannya. Coba tampilin dulu gambar gada dan tongkat. Ini dia. Ini yang disebut gada. Seperti pukulan bola kasti ini banyak variasi. Di era modern ini sudah di sini dibuat kadang-kadang kayak duri dari besi, dari logam. Karena ini senjata. Lalu ini namanya tongkat. Nah, apa fungsi kedua ini? Tongkat itu di tangan gembala itu sebagai senjata perlindungan. Ketika sang gembala membawa domba keluar dari kandang menuju tempat padang penggembalaan, ada kemungkinan di tengah jalan atau di tempat padang penggembalaan yang rumputnya hijau, ada serangan predator. Kalau Alkitab berkata serigala, beruang, dan singa. Kalau dia dalam jarak jauh, gembala akan pakai itu gada melempar sang predator supaya tidak memangsa dombanya. Kalau dia dalam jarak dekat, kontak fisik langsung, dia akan pergunakan gada memukul itu. Itu yang dikatakan Daud ketika dia menghadap sama Saul. Saul bertanya begini, pengalamanmu dalam perang apa? Daud berkata, hambamu ini terbiasa menggembalakan kambing domba ayah hambamu yang 2-3 ekor itu. Kalau datang beruang atau singa mau menerkamnya, kutangkap dia, kutangkap janggutnya, kusobek mulutnya. Itu gembala yang benar loh saudara. Tentunya dengan ada gada. Kalau Daud ada satu lagi, khusus Daud, apa itu? Umban. Selalu dibawa yang kayak ketapel itu. Perlengkapan. Itu kegunaan gada ini. Jadi ini berbicara otoritas, ini berbicara perlindungan terhadap domba. Lalu tongkat ini kegunaannya untuk apa? Tongkat ini dipakai Bapak Ibu sebagai penunjuk arah. Membimbing domba sampai ke tujuan. Kenapa begitu? Kenapa itu perlu? Karena jarak antara rumah atau kandang ke padang penggembalaan itu tidak seperti di Putus Ibau. Itu tidak seperti di Kapuas Hulu atau tidak seperti di Kalimantan Barat, tidak seperti di Indonesia. Begitu kita buka pintu belakang rumah yang kelihatan banyak rumput. Enggak begitu. Ketika ini ditulis, ketika Daud melukiskan seorang gembala, konteksnya itu Timur Tengah sana. Yang daerahnya itu padang gurun, padang pasir, jarang ditumbuhin rumput. Kalau mau bawa kawanan ternak ke padang yang berumput hijau, di Kejadian pasal 30 dikatakan demikian. Ketika Yakub mau membawa kambing domba atau kawanan ternak mertuanya Laban, itu jaraknya 3 hari perjalanan dari rumah. Baru sampai ke tempat padang yang berumput hijau dan air yang tenang. 3 hari perjalanan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi bukan kayak kita di sini, begitu buka kandang, semua merumput. Enggak begitu. Nanti kalau Bapak Ibu diberikan Tuhan kesempatan, lihatlah di sana. Susah mencari rumput. Rumput itu hanya ada di tempat-tempat tertentu. Kejadian 37 ayat 15. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Ayat 16.
Ini sampai 18 ini. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Ini anak Yakub saudara ya. Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Ayat 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Dari mana? Dari Sikem ini tempatnya. Kalau nanti baca perikop itu. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Jadi anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf, ketika mereka membawa kawanan ternak orang tuanya ke padang penggembalaan, mereka berangkat dari Sikem sampai ke Dotan. Nah, coba cek browsing di internet sekarang. Berapa? 25 kilo, 15 mil. Sebenarnya itu 15 mil, itu jaraknya kurang lebih 25 sampai 30 kilo meter. Itu kalau di Putusibo dari mana ke mana? Dari Putusibo sampai Tekudak. Betul, 30 kilo. Sejauh itulah anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf, membawa kawanan ternak ayahnya berjalan kaki supaya nyampe di tempat yang ada padang rumput hijau dan air yang tenang. Dotan itu dalam teks Ibrani artinya 2 sumur. Lembah Dotan itu memang adalah menurut geografisnya adalah lembah yang rumputnya begitu subur. Lembah itu adalah yang memisahkan antara perbukitan Samaria dengan Gunung Karmel. Jadi itu sasaran para gembala membawa domba-domba ke sana supaya di sana dombanya itu merumput dengan baik dan di sana ada air. Nah, Bapak Ibu, kita kembali ke gambar tongkat. Tongkat ini berfungsi untuk mengarahkan para domba sampai ke tujuan. Biasanya gembala akan berjalan di depan, sekali-sekali akan mundur ke tengah dan sekali-sekali akan mundur ke belakang untuk ngecek barisan. Apakah domba ini semua ada di jalan yang benar? Ingat, tadi ayat 3 berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala menuntun dombanya di jalan yang benar. Coba gambar yang kedua. Nah, seperti ini. Ini domba. Ini gembala pas lagi berada di tengah ini. Dan tongkat ini selalu ada di tangannya. Tujuannya untuk apa? Ketika kawanan domba itu berjalan menuju padang rumput yang hijau dan air yang tenang, ada kalanya domba ini di pinggir jalan melihat rumput kecil-kecil. Lalu mulai merumput di situ. Sehingga keluar dari barisan kawanan. Tapi kan tujuannya bukan itu. Visi gembala kan di sana, di Dotan. Sehingga untuk menggabungkan domba yang sedang keluar barisan ini karena ada di sini rumput kecil-kecil, gembala akan pakai tongkat itu, ujungnya akan pukul itu dombanya, lantak gabung ke barisan gitu loh. Karena bukan ini tempatnya. Tapi kadang-kadang ada juga domba karena melihat itu terlena. Dipikir itulah padang rumput hijau itu, lalu makin jauh ada lagi rumput kecil ke sana, ada lagi. Nah, ketika domba berkeras seperti itu, gembala akan balik itu tongkat yang melengkungnya diarahkan ke domba, ditaruh di lehernya, ditarik, digabungkan ke kawanan domba. Ingat, ia menuntun aku di jalan yang benar. Gembala tahu bukan itu tempatnya. Sehingga untuk mengumpulkan kawanan domba ini ke sini dia harus pakai tongkat. Kalau enggak mau hanya dipukul, dikait lehernya, ditarik paksa supaya bergabung di sini, supaya kawanan domba ada tetap di jalan yang benar. Sehingga sampai ke tujuan. Amin. Itulah gembala. Itulah domba. Bapak Ibu. Ini kan ilustrasi. Kalau benar-benar yang di sini semua itu binatang kayak begitu nyaman, main pukul. Karena tongkat itu berbicara disiplin, pengarah jalan hidup. Tapi masalahnya yang digembalakan ini manusia. Halo? Belum aja dipukul, cuitannya di luar sana udah rame. Betul nggak, saudara? Betul nggak? Padahal gembala tahu kemana dia harus membawa domba ini.
Betul engkau sedang diberkati di sini, tapi itu berkat yang sangat kecil. Di sana kita di Dotan. Itu sebabnya gembala tidak izinkan dia di sini. Dia ditegur, dinasehati, nggak mau dinasehati, dipukul, didisiplin. Gembala di sini jahat, nggak mau memperhatikan domba. Sekali lagi dengar, gembala yang tidak mau memperhatikan atau dombanya yang tidak mau digembalakan. Kalau kita kembali kepada firman, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Yang menuntun domba siapa? Siapa yang menuntun domba? Gembala. Tapi yang sering terjadi, gembala yang diseret domba. Halo? Mulai, itu Pak Gembala begini-begini. Coba Pak Gembala itu begini. Coba, karena gembalanya takut kehilangan jemaat, sehingga gembala inilah yang diseret kemana-mana. Sampai gembalanya pun tersesat, nggak tahu lagi jalan kebenaran. Bapak Ibu paham konsep penggembalaan ini? Halo, ngerti ini? Kalau paham kita ini, kita akan mengenal Tuhan dengan benar loh. Itu sebabnya Alkitab berkata, masih banyak yang kita belum tahu. Bagaimana caranya supaya kita tahu dan berjalan dalam kebenaran? Berikan dirimu digembalakan. Waduh saudara, kalau tadi pagi saya katakan demikian. Ini contoh aja, saya enggak mau nuduh, enggak berkata orang gimana-gimana. Contoh aja, apalagi kalau sampai ada yang berkata, gembala di GBI sama Putus Ibu enggak perhatian sama domba. Saudara, nanti tolong bikin list ya. Tolong bikin ya Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dalam kesusahan, kemalangan, kesakitan, penderitaan, gembalamu tidak hadir? Tolong dicatat ya, kapan? Kalaupun saya tidak hadir, paling tidak anggota komselmu, ketua komselmu ada di sana. Karena komsel itu perpanjangan tangan penggembalaan. Kalau saudara meminta seorang gembala harus dia hadir ke semuanya, ke semua orang, Coyonggi jemaahnya hampir 1 juta. Ada jemaah sampai mati nggak pernah dikunjungi. Loh, 1 tahun itu kan cuma 350 hari. Berarti dalam 1 tahun kalau dia rutin mengunjunginya 1 kakak 1 hari, kan cuma 360 kakak itu terkunjungi. Gimana mau mengunjungi yang sekian ratus ribu jemaat itu? Oleh karenanya ada gembala-gembala di dalam komsel yang memperhatikan kita. Jadi jangan anggap komsel itu bukan bagian dari penggembalaan. Kita diajak untuk komsel supaya kita diajar kebenaran. Kita diajak doa bersama setiap hari Selasa itu supaya kita diajar bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya kita mengerti, supaya kita mengenal Tuhan. Tapi sekali lagi, tolong nanti di list saudara ya. Siapa tahu memang saya lupa. Ya. Adakah Bapak Ibu apalagi sampai masuk rumah sakit? Adakah di antara Bapak Ibu yang lepas dari kita sampai kita tidak kunjungi? Mungkin kalau bukan saya sama ibu, pengerja yang lain, adakah yang dilepaskan begitu aja? Coba di list. Bahkan saya mau beritahu, tahun 2020 sampai 2022 itu adalah situasi yang sangat kritis bagi bangsa kita. Saya tidak tahu apakah ada gembala yang lain di kota ini melakukan itu, tapi saya melakukan. Ketika ada pengerja dan jemaat kita kena COVID dan mereka diisolasi, begitu saya tahu hati saya hancur. Saya telepon, saya mau ke sana, saya mau doa, kamu mau didoain enggak? Tapi Pak kan ini isolasi Pak, ini kita dikurung enggak bisa. Saya tanya kamu mau enggak? Mau Pak. Saya pergi itu. Saya doanya bukan jarak jauh begini dalam nama Yesus sembuhkan, enggak. Saya dekati dia, saya rangkul, saya peluk orang yang terpapar COVID. Dan bukan hanya satu. Ada pengerja kita tadinya suami istri terisolasi. Anak-anaknya di rumah masih kecil-kecil. Dan yang perhatikan, siapa yang memperhatikan? Siapa yang jadi tukang masak untuk anak-anaknya? Ibu. Di masa COVID. Jadi saya mau katakan begini, konteks di sini saudara, saya mau sampaikan. Saya itu sering berada bersama-sama dengan saudara di kala saudara kesusahan. Apakah itu sakit dan lain segala macam. Justru kalau saudara sudah sukses, biasanya saya jarang hadir di sana. Boleh cek,
Karena kalau saya nanti dekat, udah berhasil, nanti lain cerita dunia. Tapi ketika saudara dalam kesakitan apa segala macam, sekali lagi, coba bikin daftar listnya. Kapan penggembalaan di sini tidak memperhatikan saudara? Artinya begini, kalau saudara dengar isu-isu burung seperti di luar sana, saudara harus berani berkata, gembala yang tidak mau memperhatikanmu atau engkau yang tidak mau digembalakan? Tanya dia. Biar clear persoalannya, amin. Tapi yang saya mau katakan intinya begini, beri dirimu digembalakan supaya engkau diajar mengenal Tuhan, supaya engkau dituntun berjalan di jalan kebenaran itu, karena itu tanggung jawab gembala. Makanya kita pikirkan segala-galanya untuk saudara, supaya saudara bisa diajar sehingga engkau memiliki pengenalan akan Tuhan dan engkau bisa memiliki keintiman dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak terlena dengan berkat-berkat yang kecil-kecil itu. Betul. Kau diberkati sini, merasa udah ini tempatnya. Saya mau katakan itu masih sangat kecil. Ada yang lebih besar, ada yang lebih luar biasa yang Bapa di sorga sediakan untuk kita. Oleh karenanya kita dibimbing terus, diarahkan terus, dididik terus. Dibawa kita berjalan dalam kebenaran Allah. Supaya kita bisa mengenal Dia, karena masih terlalu banyak yang kita belum tahu. Masih terlalu banyak yang tidak dicatat, yang perlu kita gali terus dan kita belajar di dalamnya. Amin saudara. Jadi sekali lagi, apakah kita membuang jiwa? Tidak. Ingat, semua jiwa berharga di mata Tuhan. Semua jiwa layak diselamatkan. Dan selamatkan jiwa berapapun harganya. Tapi kalau dia tidak mau, jangan buang waktu untuk itu. Jangan buang energi untuk itu. Jelas saudara ya? Ngerti ya? Jadi sekali lagi, kita tidak membuang jiwa, kita terus mencari seperti yang Yesus lakukan. Tapi kalau memang dia tidak mau, Yesus saja tidak maksa. Kita ini siapa? Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita datang kepada Tuhan saudaraku.